Bayangin kamu bikin logo buat institusi kamu, dipakai bertahun-tahun dan jadi identitas. Terus tiba-tiba ada perusahaan dari negara lain yang nyaris identik, sama bentuknya, sama tata letaknya, cuma ganti tulisan doang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Regita Ayu Cahyani dengan NIM 519221116. Di video ini aku bakal bahas salah satu isu nyata di dunia desain grafis yang berkaitan dengan kasus plagiasi logo Institut Teknologi 10 November oleh sebuah perusahaan Rusia bernama Incomtechnup di tahun 2012 sebagai bagian dari tugas etika profesi desain grafis. Jadi ceritanya gini, ramai perbincangan di kalangan alumni dan Civitas Akademika ITS Surabaya soal sebuah perusahaan Rusia bernama Incomtechnup yang ternyata menggunakan logo yang mirip banget sama ITS Surabaya. Waktu itu pihak Incomtechnup membela diri dengan bilang bahwa logo mereka tuh dipesan dari jasa desain grafis, jadi pihak ketiga gitu. Nah, dan katanya jasa desain itu udah nggak bisa dihubungin lagi buat dikonfirmasi. Tapi menariknya, di akhir cerita perusahaan Rusia ini akhirnya mengakui kesalahan mereka dan secara terbuka mereka menyampaikan permintaan maaf. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kenapa sih kasus ini sampai diklasifikasikan sebagai plagiat total atau tingkat kemiripannya tuh lebih dari 70%. Aku bakal tunjukin satu persatu buktinya ya. Pertama, dari bentuk lambang. Nah, lambang di ITS Surabaya menampilkan elemen roda teknik, Tugu Pahlawan, dan bunga Wijaya Kusuma yang ada di logo ITS. Nah, di situ nyaris identik di logo Incomtechnup. Nggak ada perbedaan bentuk yang signifikan sama sekali. Nah, kedua, dari warna latar belakang. Kedua logo sama-sama pakai warna biru. Bedanya cuma di tingkat kegelapan warnanya. Logo ITS pakai biru muda, sedangkan logo Incomtechnup pakai biru tua yang lebih gelap. Nah, ketiga, dari bentuk perisai dan tulisan ITS. Ukuran perisainya nyaris sama persis. Tulisan ITS juga sama bentuk dan ukurannya, cuman beda sedikit di ketebalan hurufnya. Dan yang paling telak adalah ketika logo ini dianalisis pakai sistem grid atau kerangka tata letak yang sama nih. Nah, begitu ditempatkan berdampingan, dalam grid itu posisi setiap elemennya mulai dari lambang, tulisan, sampai ruang kosongnya nyaris gak ada bedanya sama sekali. Jadi salah satu perbedaan yang cukup terlihat itu hanya di ukuran font. Tulisan Incomtechnup dalam huruf Rusia yang dibuat lebih besar. Dari sisi hukum, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu sebenarnya timbul otomatis begitu suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, jadi nggak perlu didaftarkan dulu baru dilindungi. Setelah kasus ini mencuat, pihak ITS mengirimkan surat resmi ke Incomtechnup mengancam akan membawa masalah ini ke jalur serius kalau logonya nggak diganti gitu. Dan hasilnya dalam waktu 2 minggu Incomtechnup benar-benar mengganti logo mereka dengan yang baru. Ada semacam budaya nih di dunia desain, yaitu amati, tiru, modifikasi. Tapi kasus ini nunjukin gimana prinsip itu bisa disalahgunakan kalau tahap kembangkannya atau modifikasinya itu dilewatin dan berhenti cuma di tahap tiru. Jadi itu bahasan aku soal kasus plagiasi logo ITS oleh Incomtechnup. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.